Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau ngobrolin soal fokus nih. Kapan sih kita perlu lihat gambaran besar, terus kapan harus detail banget. Nah, ini soal kemampuan yang lagi sering dibahas, zoom in dan zoom out dalam strategi. Sumber kita kali ini dari panduan HBR soal strategi dan implementasinya. Misi kita simpel aja, bongkar kenapa kemampuan bolak-balik fokus ini penting dan gimana caranya kita bisa latih itu. Oke, mari kita mulai ya. Iya, betul. Dan ini penting nih. Ini bukan cuma metafora visual loh ya. Ini sebetulnya soal melatih kelenturan mental kita, kemampuan buat pindah-pindah perspektif gitu. Dari lihat atas kayak dari helikopter, terus turun lihat detail di lapangan, terus balik lagi. Ini penting banget di dunia yang ya ampun berubah terus gini. Oke, kita mulai dari satu sisi dulu ya. Bahayanya kalau kita terlalu sering zoom out, jadi lihatnya gambaran besar terus. Sumber kita nih ngingetin kalau gitu strategi bisa jadi ngawang ya, kayak terlalu abstrak, nggak napak bumi gitu. Mungkin kedengerannya keren, visioner, tapi pas eksekusi, wah bisa berantakan karena detail pentingnya kelewat aja. Nah, sumber kita itu ngasih beberapa tanda nih. Kalau kita mungkin kejebak terlalu zoom out. Misalnya, arahan yang kita kasih itu rasanya kok umum banget ya, susah gitu dijadiin aksi nyata. Atau kita cenderung cuek sama detail operasional yang sebenarnya penting. Atau ya itu tadi, ngerasa kok kayak kurang nyambung ya sama tim di lapangan, sama pasar. Pertanyaan penting di sini, oke, visinya bagus, tapi aksi konkretnya apa nih? Terus detail apa ya yang mungkin kelewat? Sip. Nah, tapi ada juga bahaya sebaliknya kan kalau terlalu zoom in. Fokusnya ke detail terus, kerjaan harian gitu. Bisa-bisa kita malah tenggelam di taktik jangka pendek, sibuk sama urusan internal kantor, atau mungkin malah nolak perubahan. Kenapa? Ya karena udah nyaman sama cara lama atau hubungan kerja yang ada. Akibatnya, tujuan besarnya jadi hilang, kabur gitu. Iya, betul. Tanda-tandanya kalau kita terlalu detail juga ada disebut di sumber. Bisa jadi kita cenderung micromanage, ngatur detail kerjaan tim kecil-kecil gitu. Terus kita jadi lupa, ini kerjaan harian nyambungnya kemana sih? Ke strategi besarnya gimana? Atau, yaitu, nolak ide baru karena, ini ganggu rutinitas saja nih. Pertanyaan buat kita di sini, tujuan besar di balik tugas ini apa ya? Gimana kerjaan ini nyumbang ke strategi? Ada nggak sih yang bisa didelegasiin atau malah di-stop aja biar fokus ke yang lebih penting? Jadi intinya emang di keseimbangan ya, mesti lincah gitu pindah-pindah antara dua kutub ini. Sumbernya ngasih contoh bagus tuh dari Procter and Gamble. Mereka kan riset pasar gede-gedean buat lihat tren, nah itu zoom out. Tapi mereka juga kirim tim riset buat tinggal bareng keluarga konsumen, itu zoom in banget kan buat paham kebutuhan asli. Persis, itu dia, menghubungkan titik-titiknya. Wawasan dari atas sama dari bawah itu disambungin. Keren ya. Nah, pertanyaannya, gimana cara melatihnya nih biar bisa gitu? Oke, cara melatihnya. Sumber kita kasih beberapa pendekatan praktis nih. Pertama, coba lihat strategi itu bukan kayak kitab suci yang kaku. Anggap aja hipotesis yang perlu diuji terus-menerus. Jadi, detail eksekusi di lapangan itu zoom in-nya. Dipakai buat belajar dan nyempurnain strategi. Itu zoom out-nya. Jadi kayak siklus belajar gitu. Oh, oke. Jadi nggak statis ya, tapi dinamis. Ada lagi? Ada. Kedua, coba pakai yang namanya kerucut waktu atau time cones. Ini alat bantu mikir yang sering dipakai para futuris. Intinya, kita diajak mikir jangka pendek sama jangka panjang itu barengan. Nggak cuma mikirin target kuartal depan aja, tapi juga mikir keputusan kecil hari ini, zoom in, dampaknya gimana nanti ke depan, zoom out. Wah, itu menarik tuh. Biar nggak kejebak target jangka pendek melulu ya. Benar. Ketiga, ya simpel aja. Rajin tanya ke diri sendiri. Pakai pertanyaan-pertanyaan diagnostik tadi. Udah pas belum nih fokus saya? Jangan-jangan terlalu sempit atau malah, terlalu luas. Terus disesuaiin kalau perlu. Dan kemampuan buat nanya terus dan nyesuaiin fokus ini jadi penting banget ya. Apalagi kalau lihat lingkungan bisnis yang wah cepet banget berubahnya. Sumber kita juga nekanin itu kan, beda industri, beda kecepatan. Kayak software internet sama industri minyak kan beda banget dinamikanya. Iya, betul sekali. Kemampuan Zoom ini bantu kita milih, gaya strategi yang paling pas buat situasi kita.
Kapan nih perlu strategi yang adaptif banget, yang butuh sering bolak-balik zoom in out, kapan cukup pakai pendekatan yang lebih klasik? Jadi kesimpulannya nih buat kita semua, kemampuan buat secara sadar, ya, secara sengaja pindah-pindah fokus antara gambaran besar, strategi, sama detail penting di lapangan, itu inti dari pemikiran strategis yang efektif. Ini bukan soal milih atau, jadi bukan zoom in atau zoom out, tapi soal dan. Perlu dua-duanya secara seimbang dan dinamis. Tepat. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Coba deh lihat peran dan tantangan Anda sekarang. Kecenderungan alami Anda itu lebih kemana sih? Lebih sering kejebak di detail kerjaan harian, zoom in, atau lebih sering ngawang di level strategi tanpa cukup megang realitas lapangan, zoom out? Coba pikirin, langkah konkret apa, sekecil apapun nggak apa-apa, yang bisa Anda ambil minggu ini buat secara sadar ya, sengaja, melatih lihat dari kacamata sebaliknya. Buat mulai nguatin kelincahan zoom Anda.